Ya baik, saudaraku pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami yang menyimak dari berbagai wilayah di radio jaringannya yang ada di Indonesia. Dan masih bersama saya Mimi Salimah dan juga rekan saya, ada rekan Rahma Latifah. Dan pendengar, saat ini kami akan masuk di segmen berikutnya, yakni di Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini, Kabar Pekan ini. Baik, saudaraku pendengar Pesan FM dan radio jaringan, pekan ini harga beras mahal ya. Apa solusinya? Untuk membahas hal ini, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Insinyur Heri Sunardi MM, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Dan selengkapnya tentunya dikemas dalam segmen Kabar Pekan ini ya. Kabar Pekan ini, Kabar Pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik. Kami juga menyapa semua pendengar dan pemirsa lewat live streaming Radio Persada FM Nusantara. Alhamdulillah. Semangat sekali nih Pak Heru ya. Baik, Pak Heru, ini posisinya di mana ini saat ini Pak Heru? Saya posisi ini di santai-santai di rumah ini. Ada acara nanti jam 10 di Gedung Badari. Baik, ini posisi masih di rumah ya. Nah ini Pak Heru yang sekarang tuh lagi booming, lagi trending gitu ya, terkait beras mahal nih Pak. Gimana ini? Sebenarnya apa sih kenapa beras harus mahal gitu ya? Karena kan itu bahan pokok kita. Sebenarnya yang mahal itu tidak hanya beras, bahan makan lainnya itu ternyata ini kok ikut-ikutan naik. Iya, kalau ini tadi kabar pasar gitu ya. Nah kalau kita mengulas ya, sebenarnya setahun yang lalu itu kan sudah diinfokan bahwa tahun nanti 2023 akhir, 2024 awal itu akan terjadi kelangkaan pangan karena terkait dengan perubahan musim yang namanya El Nino. Jadi semua produk makanan itu akan berkurang karena apa? Musim kemarau yang terlalu panjang sehingga musim tanam itu tidak begitu banyak. Dampaknya adalah pasokan akan berkurang karena banyak petani yang tidak bisa menanam karena kekurangan air. Jadi seperti itu. Baik. Jadi ini juga bersamaan, juga bersamaan menjelang bulan Ramadan yang biasanya itu banyak orang yang beli belanja untuk persiapan sahur, untuk persiapan buka dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi memang ini karena faktor alam sebenarnya sudah diprediksi dari dulu dan jadi kenaikan juga tidak hanya di dalam beras tapi semua itu mengalami kenaikan gitu ya Bapak ya. Iya, betul. Tidak ada sangkut pautnya dengan politik ini ya? Enggak ada. Kalau ya, saya ada no comment kalau itu lah. Oke, baik. Biar masyarakat awam aja yang berkomentar. Berarti yang jelas karena memang kondisi iklimnya termasuk ditambah dengan momennya adalah kita sudah mendekati bulan Ramadan gitu. Itu satu hal yang memang sudah sangat terlihat ya Pak Heru ya. Iya, betul. Jadi bulan Ramadan ini juga pengaruh juga untuk kenaikan gitu karena pembelian lumayan lebih banyak begitu Pak. Ya, biasanya kan kita fluktuatif rutinitas. Misalkan mau Ramadan, mau Lebaran, mau Natal, Tahun Baru, biasanya itu harga-harga itu kan terjadi kenaikan. Yang tak kalah pentingnya biasanya kalau misalkan bulan besar, bulan haji, bulan banyak orang punya hajatan, itu biasanya itu kan ada tren kenaikan. Cuma kenaikannya signifikan atau tidak biasanya akan kelihatan di data-data pasar. Oke, baik. Tapi ini kenaikan signifikan nggak Bapak? Kalau untuk tahun ini? Nah ini kalau kenaikan dalam sejarah pemantauan harga ini khususnya beras ini tertinggi menurut saya. Dulu itu beras itu waktu malah harganya ya 15 itu sudah teriak-teriak. Kalau saat ini kan sudah menyentuh di angka 17 yang premium. Oke, baik. Berarti ini sama ya berarti Pak. Tadi kami kan juga kabar pasar dari Pontianak juga seperti itu. Di sana mencapai 17.000 ya. Dan di Solo pun sampai saat ini juga sampai 17.000 ya Pak ya. Iya, betul. Baik, jadi ini termasuk signifikan gitu ya. Baik, kalau sejauh ini dari dinas bagaimana Pak? Apakah ada solusi tertentu atau seperti apa nih yang bisa diinfokan Pak? Jadi gini, terkait dengan kenaikan beras dan bahan pokok lainnya,
pemerintah Kota Surakarta bersama TPID ya itu melakukan langkah-langkah untuk pasokan barang supaya tetap ada, yaitu yang namanya gerebek pasar dan pasar murah di beberapa titik. Di 54 kelurahan kita supply barang-barang khususnya beras. Kami juga di 10 pasar kita supply dan nanti akan berlanjut setelah putarannya selesai baru kita lakukan lagi. Di situ kita menjual beras, menjual telur, menjual minyak dan lain sebagainya. Yang saat ini harga-harga sudah mulai naik. Oke, jadi memang ada gini ya, Pak ini tuh. Baik. Ya. Baik, Bapak. Berarti memang sudah ada langkah-langkah dari pemerintah dengan tentunya itu kayak gerebek pasar begitu ya. Iya, betul. Yeah. Baik. Nah, kemudian Pak Heru, ini terkait dengan kenaikan beras, utamanya yang kali ini sedang trending juga begitu. Apakah ini hanya terjadi di Indonesia atau sebetulnya juga merata di negara-negara tetangga? Kalau kita melihat di berita global, sebenarnya itu kan kenaikan harga itu di semua penjuru dunia. Karena apa? Beberapa negara penghasil beras pun sekarang kan dibatasi oleh negaranya untuk melakukan ekspor. Misalkan India, Thailand dan lain sebagainya yang diekspor kan sedikit karena semuanya konsentrasi untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Sehingga seperti Indonesia ya kadang-kadang perlu menggunakan ekspor beras dan lain sebagainya ini dengan adanya batasan-batasan dari negara pemasok yang biasanya masuk ke Indonesia, ya ini harus hati-hati dan memang ya hanya cukup untuk kebutuhan sampai musim panen di musim tanam satu ini. Siap, baik. Kemudian kalau memang kasus seperti ini apakah sebetulnya setiap tahun itu juga ada? Kemudian apakah sudah ada juga Pak rencana strategis nasional begitu? Ya. Jadi kalau setiap tahun ada ya seperti yang saya sampaikan di muka tadi. Ya. Biasanya kenaikan harga itu faktor pertama adalah kebutuhan. Nah, kebutuhan itu kalau di Indonesia itu kan hari besar agama, ya Pak. Ada Ramadan, ada Lebaran Idul Fitri, ada Lebaran besar, terus kalau di penghujung tahun itu Natal dan Tahun Baru. Itu kenaikan-kenaikan itu ada, tapi kenaikannya juga tidak begitu signifikan, ya artinya itu landai-landai saja. Tapi kalau kondisi saat ini memang kenaikannya ya apakah ini psikologis dari para petani atau gimana ya, begitu ada salah satu kenaikan barang, akhirnya lain-lainnya itu juga ikut naik semuanya. Lain-lainnya ikut naik. Telur juga naik begitu luar biasa. Iya, telur berapa ini, Pak? Mencapai berapa telur? Telur itu kalau di Solo sekarang sudah menyentuh di harga 30. Biasanya kan harga itu hanya 25, 26, sekarang sudah 30.000. Baik, jadi memang mengalami kenaikan ya, cukup signifikan. Iya, betul. Nah, ini terus gimana Pak? Adakah tips agar tentunya masyarakat ya bisa menghadapi ini semua? Oke, jadi yang pertama pemerintah Kota Surakarta dan TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, ini memberikan komunikasi sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak panik. Ya. Belanja secukupnya saja, tidak usah boros-boros. Kalau sudah punya beras 5 kilo, kalau ada di kelurahan ada operasi pasar penjualan beras, ya tidak usah beli. Nanti kalau sudah mau habis baru beli lagi. Kan. Karena nanti kalau semuanya itu masih punya beli, akhirnya itu kan banyak beras yang di konsumen. Akhirnya di drop berapapun akan kurang. Ini yang selalu saya sampaikan di masyarakat. Kami atau pemerintah Kota Surakarta ini juga akan melakukan kegiatan. Mulai tanggal 6 itu akan kami launching namanya kios Mirunggan. Kios yang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ya telur, minyak, gula, beras khususnya, itu di 3 pasar. 3 pasar itu karena titik pantau oleh BPS di Pasar Gede, Pasar Legi, Pasar Nusukan. Okay. Sehingga pasar nanti Gede, masyarakat Pasar itu Legi, biar Pasar tidak Nusukan panik. Ya. Iya. Masyarakat itu biar tidak panik, ke pasar pasti akan memperoleh beras sesuai yang diinginkan dari rumah. Memang beras yang dijual adalah memang beras-beras yang medium. Iya, baik. Ini menarik ya, kalau yang terkait dengan ada tadi istilahnya kios Mirunggan. Ini nanti konsep Mirunggan. Konsepnya seperti apa nih Pak Heru? Ya, pasar ya yang dikelola oleh pemerintah. Di situ melayani kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, khususnya barang-barang yang dianggap
terjadi kenaikan yang luar biasa. Jadi kalau musim ini, saat ini, bulan ini ada kenaikan beras, gula, telur, ya kita menjualnya seperti itu. Mungkin nanti lain waktu yang naik itu bawang merah, cabai, kita akan mempersiapkan itu dengan harga yang sesuai harga acuan pemerintah. Berarti ini dinas turun pasar gitu ya Pak ya? Betul, jadi tidak hanya dinas perdagangan, disokong oleh semuanya. Oke, baik. Berarti langsung masuk di pasar, kemudian jualan di situ gitu Pak. Terus yang ada di situ pun penjual-penjual juga boleh membeli atau hanya untuk langsung pada konsumen saja? Sebenarnya sasaran kami ke konsumen karena kami juga ada pembatasan. Baik. Pembelian itu kalau misalkan beras itu tidak lebih dari 2 kantong. 1 kantong itu kan ada 5 kilogram. Oh, baik. Demikian juga, gula juga tidak boleh dari 2 kantong. Tiap kantong kan 1 kilogram. Artinya apa? Untuk pemerataan siapapun yang membutuhkan itu ada. Dan menghindari yang wong Jawa ngarannya nando barang ya. Oh iya betul. Iya benar sekali Pak ya. Jadi tanggal 6 insya Allah ya Pak ya dilaksanakan di 3 titik, Pasar Gede, Pasar Legi, Pasar Nusukan. Ini nanti kemudian terlihat jadi memang benar-benar ini untuk masyarakat kemudian diumumkan begitu atau bagaimana Pak sosialisasinya? Iya. Jadi nanti pada saat acara tersebut untuk mensosialisasi dan mengumumkan, kami juga menggandeng dari media cetak maupun media lainnya supaya di blow up secara besar-besaran untuk info ke masyarakat. Selain itu kami juga akan masukkan secara ringkasan lewat IG dinas dan IG dari pemerintah Kota Surakarta bahwa pemerintah menjamin atas kecukupan barang pokok supaya masyarakat tidak panik dan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat itu ada di pasar. Walaupun mahal gitu ya Pak ya, mahal tapi ada, itu yang penting ya. Iya. Tapi nanti pakai kartu-kartu begitu atau cukup dia membeli saja? Kami nanti batasi, memang yang kami layani adalah yang ber-KTP Surakarta. Jadi pada saat mau membeli itu harus menunjukkan KTP sekali. Dan yang tadi titik poinnya adalah adanya pembatasan, jadi tidak panic buying untuk nando itu tadi ya Pak ya? Iya betul Mbak. Ya. Nah kemudian apakah nanti juga akan ada acara khusus dari Pemkot barangkali Pak untuk menghadapi hal ini dan taruhlah beras murah ini misalnya ada tersendiri khusus untuk masyarakat kurang mampu atau mungkin ada program lain apa nih Pak selain kios Mirunggan ini tadi? Ya. Tadi saya sampaikan kan ada pasar murah, ada gerbek pangan. Oh iya, gerbek pangan. Ada gerbek pangan, pasar murah. Itu yang kami lakukan. Terus pasar Mirunggan, ya toh. Ada 3 hal, termasuk juga mensosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak ketergantungan beras atau nasi, sehingga keanekaragaman menu itu juga harus dilakukan. Bahkan pemerintah Kota Surakarta sudah menggagas setiap rapat perlu makan, misalkan siang, itu tidak pakai nasi. Mungkin pakai umbi-umbi ya. Mungkin pakai. Jadi solusi pengganti beras ya. Iya betul. Jadi keanekaragaman menu harus kita dorong. Dan yang tak kalah pentingnya, tanggal 6 itu kami juga akan bertemu dengan para distributor besar di Solo. Ada distributor gula, minyak, bawang merah, bawang putih, cabai, beras dan lain sebagainya, akan bincang-bincang di Loji Gandrung dengan Mas Wali, dengan Forkompinda, ingin mengetahui sebenarnya itu pasokan dari daerah asal itu bagaimana. Terus bagaimana proyeksi seminggu ke depan, sebulan ke depan, karena pemerintah menjamin sampai Lebaran itu sebisa mungkin kebutuhan masyarakat itu harus aman. Kalau toh ada harga yang naik, ya kita maklumi selama kenaikan itu memang kenaikan real. Kenaikan real itu memang dari daerah asal itu juga sudah naik. Beda cerita kalau kenaikan itu ternyata dipermainkan oleh sekelompok oknum, misalkan menando barang, mengeluarkan sedikit-sedikit supaya harga naik karena mereka punya indikasi untuk mencari keuntungan. Lah itu yang tidak memainkan harga gitu ya Pak ya. Betul, itu tidak ditemukan ya. Jadi memang ini memang karena kondisi alam dan memang sudah diprediksi gitu ya. Oke, baik. Ya.
Baik, kemudian kalau berarti ini tadi kan terkait dengan solusi pengganti beras yang memang perlu untuk lebih sosialisasikan lagi, dan ini tadi sudah dicontohkan juga dari kalau rapat-rapat ya di dinas begitu. Nah, barangkali juga perlu diedukasi ke masyarakat secara luas begitu Pak Heru. Mumpung pagi hari ini kita juga disimak di berbagai wilayah di Indonesia, ada Bali, kemudian dari Medan, Pontianak dan lain sebagainya. Nah, ini apa nih Pak yang bisa disampaikan dan juga tips sekaligus ini Pak, monggo. Jadi memang merubah mindset ya, kebiasaan orang itu memang harus sabar, perlu waktu, dan memang ya boleh dikata sulit. Tapi kita tidak boleh berserah, harus kuat dan menghadapi perilaku pola-pola seperti itu. Karena orang-orang kita, termasuk kita sendiri, makan itu kalau belum nasi dianggap itu belum makan, masih apa ya, sampingan ya Mbak. Iya, masih nah ini yang kami dorong yang penting kalori untuk tubuh itu setara atau seekvivalen, pasti tubuh akan sehat. Makan tidak harus beras, misalkan dari ketela, dari jagung, dari umbi-umbian lainnya, itu kan juga bagian dari sumber makan nabati, dan yang kalorinya juga bisa setara atau seekvivalen dengan beras. Baik. Oke, Baik, terima kasih sekali ini Pak Heru untuk wawancara pagi hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan Pak Heru terima kasih juga ini sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi ya di Radio Persada dan juga 11 radio jaringan lainnya ya. Baik, terima kasih Pak Heru. Terima kasih Mbak. Ya, selamat beraktivitas lagi Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudaraku pendengar, tadi ya wawancara kita langsung bersama dengan Bapak Insinyur Heru Sunardi MM. Ini beliau selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Kabar pekan ini. Ya, rekan Rahma, kalau tadi kita sekilas kita ulas ya begitu bahwa ini kalau dari yang disampaikan oleh Pak Heru ya, ini tentunya pemerintah juga sudah sangat concern begitu ya. Ada beberapa ya yang dilaksanakan, beberapa program ya. yang akan dilaksanakan. Ada pasar murah, Gerebek ada pasar, kemudian juga akan ada kios Mirunggan ya dari tanggal 6. Jangan sampai lupa. Jangan lewatkan ya di Ada Pasar di Gede, Pasar Gede, Pasar Legi, Pasar Pasar Nusukan. Dan juga tadi terus dihimbau untuk jangan ketergantungan beras gitu. Karena makan makanan yang lain ya, makan pokoknya diganti. Tapi nasi. kadang tuh kalau orang itu, saya nggak makan beras, tapi makannya nasi. Sama ya. Masih begitu ya. Kadang tuh nih orang sego, orang kayak maem. Kadang kan ini yang begitu. memang harus diubah ya, karena ada banyak sekali umbi-umbian di Indonesia yang kualitasnya juga bagus. Iya, jadi justru malah juga bagus untuk kesehatan ya. Seperti yang tadi disebutkan Pak Heru, ada ubi, kemudian singkong dan lain sebagainya begitu ya. Pohong telo gitu ya kalau bahasa Jawanya. Dan ini juga mungkin informasi ke masyarakat luas bahwa memang adanya kenaikan yang cukup signifikan. Ini kalau kita melihat di berita bahwa ini memang kenaikan yang tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Karena beras sampai 17.000, ada yang 18.000 malah informasinya. Memang karena mungkin salah satunya karena jumlah permintaan yang cukup naik tinggi, atau cukup tinggi, sedangkan pasokannya memang berkurang ya, tidak mencukupi, dan dikarenakan tadi disampaikan Pak Heru ada El Nino, cuaca yang juga menyeluruh di negara-negara lain, ditambah dengan karena Indonesia ini makanan pokoknya beras, jadi sangat terasa. Mungkin dibandingkan negara lain lebih terasa ya kalau di Indonesia karena memang pokoknya itu gitu. Tetapi mungkin kalau di negara lain yang bukan makanan pokoknya itu nggak terlalu terasa ya. Ditambah sekarang kita momennya adalah mendekati Ramadan, dan itu akan sangat berpengaruh. Ya, mudah-mudahan ada tipsnya, tidak usah membeli berlebihan. Ya, secukupnya kan? Secukupnya. Kalau habis supaya nanti orang baru lain beli. juga dapat. Ya, betul. Berkahnya kita cari gitu ya. Kan? Betul. Jadi
nggak hanya untuk kita tapi orang lain juga. Siap. Baik, wah luar biasa ya Pak Garing, kita banyak dapat insight dan mudah-mudahan juga bermanfaat juga untuk para pendengar semuanya dan mudah-mudahan kita semua juga dicukupkan oleh Allah. Amin amin insyaallah ya. Baik, kita break terlebih dahulu ya rekan Rahma. Nanti kita akan kembali di segmen berikutnya. Untuk itu pendengar tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Radio Persada.